Halo Bedikers. Palestina bukanlah negara pertama dan satu-satunya yang terlibat konflik dengan Israel. Dalam sejarahnya, Israel telah terlibat dalam berbagai konflik bersama beberapa negara di Timur Tengah. Konflik-konflik ini melibatkan pertempuran militer, sengketa wilayah, dan perbedaan ideologis yang mendalam. Sejumlah negara di kawasan ini telah berseteru dengan Israel, menciptakan ketegangan regional yang terus berlangsung. Dari perang-perang dengan tetangganya hingga ketegangan politik yang terus berlanjut, lantas negara apa saja yang pernah berkonflik dengan Israel? Mari kita bongkar. Perang antara Mesir dan Israel telah terjadi dalam beberapa fase sepanjang abad ke-20. Salah satu konflik paling signifikan adalah Perang Arab-Israel pada tahun 1973, yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur atau Perang Oktober. Pada tanggal 6 Oktober 1973, hari Yom Kippur, pasukan militer Mesir dan Suriah meluncurkan serangan mendadak terhadap Israel. Mesir menyerbu semenanjung Sinai, sementara Suriah menyerang dataran tinggi Golan. Serangan ini dilakukan pada saat hari raya agama Yahudi, Yom Kippur, yang membuat Israel mengalami ketidaksiapan. Pasukan Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Anwar Sadat berhasil merebut beberapa posisi di Sinai dalam beberapa hari pertama perang. Mereka menggunakan taktik yang cermat dan memanfaatkan keuntungan atas kejutan awal mereka. Di sisi lain, pasukan Suriah berhasil merebut sebagian dataran tinggi Golan. Namun respon Israel terhadap serangan ini sangat kuat. Dengan dukungan dari Amerika Serikat, Israel mampu memobilisasi pasukan cadangan dan meluncurkan serangan balik. Pasukan Israel yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Moshe Dayan dan Letnan Jenderal Ariel Sharon melakukan serangan melintasi Sungai Suez di Mesir dan mendapatkan kembali sebagian besar wilayah yang direbut oleh pasukan Mesir. Di front timur, pasukan Israel di bawah kepemimpinan Jenderal Avraham Adan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah dataran tinggi Golan. Perang ini berakhir pada bulan Oktober 1973 setelah gencatan senjata yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun pertempuran berakhir, Perang Yom Kippur memiliki dampak besar pada dinamika politik di kawasan tersebut. Hasil perang memicu serangkaian perundingan damai antara Israel dan negara-negara Arab, terutama Mesir. Pada tahun 1979, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai Mesir-Israel yang mengakui kedaulatan Israel dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara. Perang Yom Kippur memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan militer dan mendemonstrasikan kekuatan dan ketahanan Israel dalam menghadapi ancaman yang mendadak. Konflik ini juga menciptakan dasar untuk beberapa perjanjian damai di kemudian hari, meskipun ketegangan dan konflik di Timur Tengah masih berlanjut hingga hari ini. Yordania turut serta dalam Perang Arab-Israel 1948 hingga 1949, bersekutu dengan negara-negara Arab melawan pendirian Israel. Setelah gencatan senjata pada 1949, Yordania berhasil menguasai tepi barat dan bagian timur Yerusalem. Yordania kembali terlibat dalam konflik dengan Israel pada Perang 6 Hari pada 1967 sebagai bagian dari Koalisi Arab. Gencatan senjata pada 1967 mengakibatkan Israel menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur. Suriah menjadi salah satu pihak yang berkonflik dengan Israel dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 hingga 1949. Gencatan senjata pada 1949 menyebabkan Israel menguasai dataran tinggi Golan yang sebelumnya dikuasai oleh Suriah. Meskipun belum ada kesepakatan damai, upaya perundingan tetap berlangsung di beberapa periode. Pada tahun 1981, Israel secara sepihak mencaplok dataran tinggi Golan, yang kemudian diakui secara internasional sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Meskipun ada upaya-upaya untuk mencapai perdamaian di kemudian hari, termasuk melalui perundingan damai, status dataran tinggi Golan tetap menjadi isu yang rumit dalam hubungan antara Suriah dan Israel. Upaya-upaya perdamaian terus berlanjut dengan berbagai tingkat kesuksesan, tetapi ketegangan di kawasan tersebut masih menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Tidak ada perang terbuka yang terjadi antara Irak dan Israel pada tingkat negara selama sejarah modern. Namun ada beberapa konflik dan ketegangan yang melibatkan keduanya.
terutama dalam konteks konflik Arab-Israel yang lebih luas. Irak juga terlibat dalam Perang Arab-Israel 1948 hingga 1949. Bergabung dengan negara-negara Arab melawan Israel, konflik ini berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1949 tanpa perubahan wilayah yang signifikan. Irak juga terlibat dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967 bersama dengan negara-negara Arab lainnya yang mencoba menghentikan percepatan perluasan wilayah Israel. Meskipun tak ada pertempuran langsung antara Irak dan Israel, kekalahan Arab secara keseluruhan dalam perang ini meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Lebanon terlibat dalam Perang 6 Hari pada 1967 sebagai tanggapan terhadap serangan Israel ke pangkalan pesawat terbang Suriah di wilayah tersebut. Gencatan senjata pada tahun 1967 menyebabkan Israel menduduki wilayah Golan dan tanah tinggi Lebanon Selatan. Tak hanya itu, Israel melakukan invasi terhadap Lebanon pada 1982 dengan tujuan mengusir Palestinian Liberation Organization atau PLO dan mendirikan pemerintahan yang bersahabat. Akibatnya, konflik memuncak dan menyebabkan Israel berada dalam keadaan yang sulit di selatan Lebanon. Meskipun Israel kemudian mundur dari sebagian besar wilayah Lebanon pada tahun 2000, dampak konflik tersebut berlanjut dan berkontribusi pada ketidakstabilan di kawasan tersebut, termasuk munculnya Hizbullah. Sebelum revolusi Sudan pada 2019, negara ini memiliki sejarah konflik dengan Israel. Namun setelah revolusi tersebut, Sudan mulai mendekati normalisasi hubungan dengan Israel pada 2020. Pada 23 Oktober 2020, Sudan menandatangani perjanjian Abraham dengan Amerika Serikat dan Israel yang berkomitmen untuk memulihkan hubungan diplomatik, ekonomi, dan kerjasama keamanan antara Sudan dan Israel. Normalisasi ini merupakan bagian dari serangkaian perjanjian yang dicapai oleh pemerintahan Amerika Serikat dalam rangka mendekati negara-negara Arab dengan Israel dalam kesepakatan yang dikenal sebagai Abraham Accord. Normalisasi hubungan ini telah menjadi subjek kontroversi di beberapa negara Arab, termasuk Sudan, karena kebijakan sebelumnya yang menolak normalisasi dengan Israel dalam solidaritas dengan Palestina. Meskipun tak pernah secara terbuka berperang dengan Israel, Arab Saudi memiliki sejarah ketegangan. Beberapa perkembangan terkini, seperti normalisasi hubungan oleh beberapa negara Arab, menciptakan dinamika baru dalam diplomasi Timur Tengah. Meski mendukung Palestina, Arab Saudi meminta kedua negara segera menghentikan konflik. Kerajaan mendorong Palestina dan Israel untuk memulai proses perdamaian yang kredibel. Arab Saudi secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antar kedua negara. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel.